Overall di sini untuk soal A yang bisa solve ini ada sebanyak 12 ya dari 18 yang 18 attempt. Ada 12 yang bisa solve ya. Oke. Habis itu untuk yang soal B ada 3 yang solve, soal C ada 4, soal D cuma satu, soal E ada 2, soal F belum ada, soal G cuma ada 2 ya. Oke, berarti kita bisa mulai bahas dari yang mudah dulu nih. Berarti soal yang A ya. Oke, ya untuk yang soal A nih ceritanya ada seorang nenek bernama Maria, kemudian mau mengajak nenek-nenek lainnya untuk mengikuti sebuah seremoni ya. Tapi untuk setiap nenek-nenek yang mau diajak sama dia tuh kayak punya persyaratan kalau dia mau datang ke seremoninya paling nggak ada sekian nenek-nenek yang ada di situ gitu. Jadi pada saat dia nyampe dia harus ke, bertemu sebanyak sekian nenek-nenek gitu lah ya. Nah, misalkan ada contoh di sini kalau misalkan case-nya di sini 154, 5, 1, 9, berarti Maria nggak dihitung ya. Maria pasti akan datang yang pertama. Karena dia yang ngajak. Oke. Jadi ini nenek pertama itu butuh paling nggak ada satu orang selain dia yang ada di seremoni pada saat dia datang. Nenek kedua ada butuh 5 nenek-nenek lain selain dia yang ada di tempat pesta. Yang nenek ketiga 4, 5, 1, 9 gitu ya. Oke, misalkan di sini contoh strateginya adalah pertama Maria bakal invite nenek-nenek nomor 1 sama nomor 5. Nah, berhubung ini mereka dua-duanya persyaratannya cuma satu kan berarti Maria aja cukup ya. Makanya dia bisa datang. Nenek 1 sama nenek ke 5 ya. Habis itu dia ngundang yang nenek 2, 3, 4 simultan. Nah, kalau simultan rame-rame datang, ya udah berarti kan totalnya ada berapa nenek-nenek nih? Ada sebanyak 5 - 1. Ada sebanyak 5 kan, yaitu semua selain dirinya sendiri ditambah satu Maria. Makanya ini bisa di-invite semua. Nah, yang 9 nggak bisa. Karena dia butuh minimal 9 selain dirinya. Sedangkan orangnya total ada berapa? Kalau selain dirinya sendiri. Ada sebanyak 6 kan. Kayak gitu. Itu contohnya ya. Makanya untuk test case ini nih, seperti ini, itu ada di sini ya. Jawabannya adalah invite semua 6. Kalau yang test case ini bisa di-invite semua aja ya. Di-invite semua, mau itu satu-satu atau berbarengan itu bisa di-invite semua gitu. Kalau yang tes case kedua ini nggak bisa ya. Kenapa? Karena apa namanya? Untuk menginvite semua aja itu si 7 yang nenek-nenek ke-6 ini nggak bisa datang. Kalau nenek-nenek ke-6 nggak bisa datang, otomatis nenek-nenek ke-5 juga nggak bisa datang. Karena kan dia butuh 6. 6 itu berarti ini baru 4. Maria satu. Kurang kan? Ini berarti kurang, kurang, kurang. Ya akhirnya nggak ada yang bisa datang. Makanya jawabannya cuman satu, yaitu Maria itu sendiri. Oke? Nah, untuk soal A ini berhubung banyak yang solve, mungkin saya bisa pilih random nih. Kira-kira siapa nih yang bisa coba share idenya ya? Oke. Hmm, saya mau coba ini deh. Siapa ya? Coba Arga deh. Ada Arga nggak di sini? Halo, halo. Oh, nggak ada ya, Arga ya? Ya, Kak. Oh, ada ya. Oke. Boleh di-share Arga untuk yang soal A. Idemu bagaimana? Yang tadi saya ceritain tadi. Yang nenek-nenek ini tadi. Boleh di-share Arga, idemu tadi gimana? Jadi awal itu arenya itu diurutin dulu Kak. Diurutin berdasarkan banyak ini persyaratannya itu. RA-nya itu. Diurutin dari yang disorting dulu. Mm-mm. Ya. Oke. Habis itu dicek dari belakang. Dari belakang, oke. eh Habis itu. Betul Kak. Oke. Nanti kan dicek dari belakang satu-satu tuh, Kak. Mm-mm. Terus kalau nilainya itu lebih besar atau sama dengan nenek-nenek yang di kirinya, Mm-mm.
Tadi sorry. Kan scanning dari belakang. Oke, kan dicek satu-satu tuh setiap nenek dia syaratnya minimal berapa nenek yang hadir di tempat pada saat dia hadir. Terus habis itu gimana? Em, Arga. Halo, halo, Arga. Duh, oke. Gak ada ini ya, gak ada suaranya ya. Oke, ya. Eh, Bisa Kak. Gimana gimana? Sorry, gimana Kak? Duh, hilang lagi. Gimana Kak? Maksudnya gimana tadi? Sorry tadi. Oke. Ya, jadi benar ya. Jadi pertama datanya kita sort dulu dari kecil ke besar atau besar ke kecil sama aja lah ya. Kemudian kita mulai dari nenek yang butuh syaratnya paling banyak gitu. Kan udah di sort kan ya. Nah, kan dicek satu-satu tuh. Misalnya kita sortnya menaik aja lah ya, ascending. Nah, kita cek dari belakang. Kalau kita menemukan posisi di mana posisi si nenek setelah di sort itu lebih apa? Lebih besar atau sama dengan eh, syarat neneknya tadi. Jadi misalkan tadi kan array A ya yang kita sort ya. Kan udah kita sort nih. Habis itu dilihat kalau misalkan indeks I-nya itu lebih besar atau sama dengan AI, A indeks I. Nah, itu valid tuh. Ya udah, otomatis nenek di posisi tersebut ke depan itu bisa di-invite semua. Contoh, misalkan ini ya, 11, 2, 2, 1. Ini kan kalau di sort, itu kan jadinya 1, 1, 1, 2, 2. Nah, kita cek dari paling belakang, itu 2. 2 ini ada di posisi 5. Nah, 5 itu kan lebih besar sama dengan 2 kan. Nah, ini valid nih. Berarti bisa di-invite semuanya, 5 orang. Plus si Maria satu. Jadinya 6. Nah, di contoh yang ini kan udah sorted ya. Pas dicek di sini, dia kan posisinya di indeks 6. Tapi dia nilainya 7. 6 kan lebih kecil dari 7, jadi nggak valid. Nah, ini sampai ke depan nggak ada yang valid. Makanya jawabannya satu gitu. Nah, misalkan yang ini selanjutnya. Ini kan kalau di sort kan jadinya 11, 4, 5, 5, 9 kan. Pas yang 9 ini nggak valid karena 9 itu kan lebih besar daripada indeks 6. Nah, pas ngecek 5 yang ini, dia posisi di indeks 5. Isinya 5. 5 lebih besar sama dengan 5 valid. Berarti kita bisa nginvite 5 orang plus satu Maria. Gitu. Nah, yang 6 ini kan posisi di indeks 5. Nggak bisa kan? Yang ini posisi di indeks 4. Nggak bisa juga. Nah, yang ini posisi di indeks 3. Sama nih. Nilai dia sama indeksnya. Berarti valid. Nah, berarti ini ke depan bisa di-invite. Berarti jawabannya 3 plus 1, 4. Jadi gitu ya flow-nya ya. Di sort dulu, checking dari belakang. Kalau indeksnya itu lebih besar sama dengan nilainya, isinya, itu valid, langsung aja ambil I-nya. Gitu ya. Oke? Seperti itu. Ya, atau kalau mau ngecek dari depan juga nggak apa-apa sih. Tiap menemukan nilai AI yang lebih besar sama dengan indeksnya, AI yang lebih kecil sama dengan indeksnya, itu berarti aman. Gitu. Kalau nggak mau pakai break-breakan ya, gitu ya. Oke? Kalau gitu kita mulai coding aja ya. Oke. Saya coba pakai Yusako lagi. Semoga udah beres ya. Kemarin kan sempat bermasalah ya kalau nggak salah ya. Hmm. Oke, ini inputnya ada N, AN ya. Ah ya, oke. Outputnya K. Ah, sip, sip. Ya wes, berarti ini N-nya berapa ukurannya? Oh, sampai 10,5 terus test case ya. Oh, ini saran saya pakai apa? Pakai scanf aja sih. Ini 10,5 input totalnya. Bisa banyak. Kalau nggak pakai fast input apa cincot ya, fast cincot. Oke, gitu ya. Sip, kalau gitu kita mulai coding aja. Ini berarti INTN, scanfn, habis itu bikin array AN plus satu aja, karena kita mau indeksingnya dari satu. Terus ini INTI sama dengan satu, I lebih kecil sama dengan N, I plus plus, scanf, persen D, AI.
Nah, terus kita sort ya. Jadi sesuai materi ini ya, kali ini ya, sorting ya. Sort A plus satu A plus N plus satu. Jadi sort, kita mulai cek aja dari depan. INT ans sama dengan nol gitu ya. Ini berarti tinggal for aja. Dari satu sampai dengan N. Tinggal dicek aja. If AI lebih kecil sama dengan I. Nah, ini berarti valid nih, bisa nih. Ya udah, ans sama dengan I gitu. Oke, ans sama dengan I. Nah, di akhir tinggal kita outputkan ans plus satu harus. Dah gini aja. Oke, kita testing ya. Coba. Eh, test case ya? Ya udah, sorry. Saya lupa. Ya udah, T, NFT. Sorry, ada yang baru. Lo. Tadi perasaan ada notif ini yang mau join. Oh, nggak jadi. Sorry. Ada notif yang join tadi. Scanf, persen %D, dan T. Terus kita tinggal bikin looping while T min min. Nah, ini tinggal kita bungkus semua ya. Bungkus. Nah, oke, sip, testing. Karena dia modelnya per test case ya. Oke, running coba. 6164. Oke, udah tepat ya. Kalau gitu kita coba submit aja. Oke, saya submit. Loh, login dulu, ntar ya. Di refresh dulu. Ntar ini refresh dulu. Gak tau suka logout sendiri ya. Ini login dulu. Ini submit. Oke, submit ya. Coba. Masih pending. Sebentar ya. Si pending. Ya. Oke, udah mulai ini ya running ya. Harusnya sih nggak ada yang salah sih. Harusnya. Udah plus satu soalnya. Di awal udah saya set 0 ya, ansnya ya. Oke. Ini suka lama nih. Oke, sudah set it ya. Jadi seperti itu solusi untuk soal A. Sudah bisa saya share ya untuk codingan saya. Saya share di chat Zoom. Oke, sudah saya share. Bagi yang belum solve soal ini, bisa di solve ya. Monggo dicek codingannya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan sebelum kita mulai lanjut bahas soal berikutnya ya. Berarti setelah ini kita bahas soal yang B ya. Oke, ntar kita bahas ini. Habis itu. Oke, ada yang nanya nih, Farel. Oh ya, Kak, saya coba searching dari belakang. Test case-nya benar semua. Tapi kok tes satu udah wrong answer? Ini konteksnya soal yang A kah maksudnya? Oh ya, oke. Kena wrong answer ya? Coba kita cek bareng deh. Kenapa bisa kena wrong answer? Submitan Farel. Ini ya? Mana sih? Soal A. Wrong answer. Oh ini ya? Si in N, vektor int ARR ukuran N. Terus input 0 kurang dari N. Oke, indexingnya. Terus di sort, iya betul. In CNT.
sama dengan arr.size. Hmm, harusnya jangan arr.size gak sih? Harusnya ini. Enggak, ding. Tada. Tada. Oh, ya, ya. Oke, oke. Dari belakang ya. Oke. CNT sama dengan arr.size di min 1 ya. While arr CNT min 1 lebih besar dari CNT. Isinya lebih besar. CNT min min. Kalau udah nggak dapet, see out CNT plus 1. Oke. Sebentar. Ini CNN. Di situ. CNT min 1 lebih besar dari CNT. Kalau isi arraynya lebih besar CNT, CNT min min. Oh, ini jangan lupa ditambahin. N CNT lebih besar dari 0. Kalau udah 0 ya apa yang mau dicek? Iya, apa lagi yang mau dicek ya? Oke, gini gini gini. Kalau nggak ada kan, saya kan gini. Paling modifikasinya gini aja sih. Mana ya? Saya bikin baru kali. Hmm, bentar. Oke, ini paling ini nih ditambahin condition CNT lebih dari 0. Jadi kalau CNT-nya udah 0, ya udah berhenti dia. Kalau nggak nanti kamu kena ini pengaksisan indeks di luar batas gitu. Ditambahin terus sudah 0 kan kan paling mentok kan 0 ya. Kalau udah 0 kan berarti ya tinggal si OT CNT plus 1. Sebenarnya ini nggak usah pakai T lebih dari 0 juga nggak apa-apa ya, nggak ngefek ya. Jadi langsung aja si out and line aja nggak apa-apa gitu. Nggak bikin kode apa namanya submitannya jadi salah kok. Coba Farel, kalau kayak gini jadi bener gak? Ini tambahin CNT lebih dari 0. Coba gitu. Jadi ntar kalau CNT-nya udah 0 dia otomatis berhenti. Nah ntar kamu langsung ke sini. Gitu. Dicoba ya Farel ya. Harusnya sih ada perbaikan sih setelah ini kamu ganti. Coba ya Farel ya. Oh udah bisa. Nice kalau gitu. Oke oke. Yang lainnya monggo ya kalau ada yang mau ditanyakan juga.
Oke, so far so good ya. Kalau belum ada yang mau ditanya lagi, kita bisa lanjut ya. Bahas soal yang berikutnya. Oke, soal B. Jadi soal B ini kita ceritanya itu dikasih array ukuran n, isinya bilangan bulat positif, A1 sampai AN. Kemudian kita bisa melakukan suatu operasi, yaitu memilih suatu bilangan X, terus kita ubah semua nilai X yang ada di array A itu jadi nol. Nah, target kita mau bikin array-nya itu jadi terurut non-descending, berarti menaik. Sama atau menaik. Berapa minimal operasi yang dilakukan? Nah, contohnya di sini ya. Kalau 332 minimal operasinya satu dengan cara tiganya diubah jadi nol. Makanya jadinya 002. Itu valid. Terus 1313 ini minimal operasinya 2. 1 sama 3 itu dijadiin nol. Jadinya nol semua. Terus 5. 5 ini berarti banyak operasi berapa nih? Ini kan menurun. Berarti berapa nih kalau di tes case? 1, 2, 3. 4 ya. Minimal 4. Itu berarti yang diubah itu 4. Habis itu 15, ya kan? Habis itu 3. Nah, berarti 4 ya, ini ya. Terus yang test case berikutnya 2412 ini yang diubah 2 sama 4. Berarti 2 apa 3 ya? 2 sama 4 sama 1 ding. Kan 2 ini nanti kena belakangnya ya. Jadi 1 0. Ini berarti harus diubah juga. Berarti ini 3. Terakhir yang ini 0 operasi karena dia sudah cuman sendiri dan dia menaik gitu. Oke. Seperti itu kira-kira definisi soalnya. Terus kalau kita lihat di submitan saat ini, standing saat ini yang soft soal B ada 4 ya. Ada Ibrahim, ada Hasan, ada Hamdan, sama ada Radit. Mungkin saya request kali ini yang coba bahas Hasan deh. Mungkin Hasan ada di sini Hasan. Halo, halo. Ada Bang. Oh, Ada. ada ya. Oke San, boleh minta tolong San coba di-share San. Idemu untuk yang soal B ini gimana San? Soal B. Jadi kan kalau kita lihat dari soal B ini, Ya. dia kalau kita mengurutkan, tapi kalau misalnya ada bilangan yang lebih besar di belakang bilangan yang lebih kecil, kita assign jadi nol gitu kan. Gimana sorry San? Kurang jelas suaranya. Halo. Ya, halo, halo. Coba boleh diulang San. Tadi agak kurang jelas suaranya. Jadi kan yang diminta dari soal ini kan kita pilih bilangan Mm-mm. bilangan integer apa saja, lalu semua bilangan itu kita boleh assign jadi nol kan. Oke. Mm-mm. Dan kita disuruh untuk mengurutkannya. Ya, oke. Jadi kalau saya awalnya saya eh, masukkan datanya ke barisan, lalu saya simpan indeks dari masing-masing integernya. Dan Oke. indeks itu akan selalu diupdate ke paling kanan. Misalnya di indeks ke 0 ada 2, di indeks ke 5 ada 2 juga. Tapi yang saya simpan itu hanya indeks yang kelima saja. 5 Jadi saja. indeks Oke. jadi indeksnya si 2 tuh saya simpan di 5 gitu. Oke, oke. Mm-mm. Lalu saya bikin semacam dua pointer, uh, semacam previous uh, saya bikin dua pointer, satu menunjuk pointer apa namanya elemen selanjutnya, satu lagi itu yang menunjukkan value dari elemen sebelumnya. Gimana tuh? Jadi gimana ya ngomongnya? Eh, ada integer nih, jadi dia tuh nyimpan elemen n kurang satu. Oke. Yang satu lagi tuh integer yang nyimpan indeks n kurang dua. Jadi ini bukan elemen dari barisannya tapi indeksnya. Mm-mm. Lalu selama kita menggunakan while, jadi selama dia tidak sama dengan nol, lalu barisan indeks ke si last yang indeks n kurang dua ini kurang sama dengan apa elemen barisan n kurang satu. Lalu kita update terus si previousnya. Hmm, Dan jika less kurang dari sama nol, kita si out kan nol. Karena artinya dia sudah melebihi barisan. Jadi nggak ada yang perlu kita ubah sama sekali gitu. oke.
Oke, oke, oke. Lalu saya tambahkan inpos. Saya gunakan data struktur set di sini. Mm-mm, Jadi saya mengloop dari 0 sampai kelas, di mm-mm. mana pos itu adalah maksimal dari posisi sekarang dengan indeks elemen barisan yang ke I. Hmm, Lalu saya ulangi lagi yang posnya, saya insert ke dalam si set tadi. Lalu saya keluarkan size-nya untuk mengetahui jumlah minimal pengubahan nol. oke, oke, oke. Sebenarnya kan intinya itu kan kita tinggal fokus ya untuk setiap komponen dia itu letak data tekanannya tuh ada di mana ya kan sebenarnya salah satunya itu ya fokusnya ya. 1 2 1 2 tapi oh enggak juga sih ya. Oke, oke, oke. Mungkin boleh coba di ini Hasan, misalkan nih saya minta bantuan ini ya, coba implement yang bagian sini deh misalkan. Yang test case 3 deh. Nah, ini kan tuh ya, saya sambil coret-coret ya. Kalian bisa coret-coret juga nggak? Kalau bisa coret-coret aja nggak apa-apa di sini ya. Oke. Nah, ini kan tadi oke, nah itu bisa ya. Sip. Oke, coba deh Hasan implement ide kamu yang ini, test case 3 ini Hasan. Nah, gimana tuh Hasan? Udah cocok nih. Ah, bisa kok. Ada nggak sih? Nih, di samping. Oh ini. Nah, 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 boleh deh Hasan. Coba Hasan. jadi kan saya mulai dari bagian 2 nih. Ya, oke. Lalu saya lanjut ke si 3 nih. Oke. Terus ternyata si 3 nih dia lebih besar dibanding si 2. Oke. Jadi si 3 nih saya jadikan 0. Oke, 3 dijadikan 0. Oke. Karena kalau kita lihat ini kan sudah 0 nih. Itu otomatis nih semua jadi 0 juga. Yang kiri-kirinya ini juga kan otomatis ya. Ya, Oh, artinya langsung saja jadi 4. oke, 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 oke. Sip, sip, sip. Berarti kita cari dulu ya dari kanan posisi terkanan yang dia itu menurun ya. Ini kan contohnya di sini kan 3 2 ini kan. Karena dia ini menurun kan berarti kan otomatis dia dan kiri-kirinya itu harus berubah jadi nol kan gitu kan. Minta kan berarti kan perlu di data ya. Yang jadi nol tuh siapa aja? Berarti kan yang jadi nol itu kan angka 1 3. Aduh, ini jelek banget saya pakai ini ya. Pakai ini aja deh, pakai teks aja deh. Berarti kan di sini apa? 1 4 1 3 4 5 ini udah berubah jadi nol kan. Nah, berarti kan ini jadi nol semua. Nanti tinggal di apa namanya? Oh, dicatat ya berarti ya. Ini yang berubah jadi nol sebelah kiri, terus yang sebelah kanannya kan stay ya. Nah, di sebelah kanannya dipastiin nggak ada yang berubah jadi nol. Karena kalau ada yang berubah jadi nol, otomatis apa bagian yang tengahnya itu dia harus ikut berubah jadi nol kan gitu ya Hasan ya. Dari situ kan. Mungkin biar enak saya ambil contoh di sini deh. Misalkan yang test case kedua nih. Test case kedua ini kan dia baru berubah tuh kan di sini ya. Yang 31 ini kan. Nah, efeknya apa? Efeknya kan berarti 1 sama 3 itu otomatis berubah jadi nol kan. Nah, berubah jadi nol di sini. Nah, berarti kan kita perlu di cross check lagi. Ini dari kiri ke kanan ada nggak yang berubah jadi nol? Kalau berubah jadi nol ya apa namanya? Berarti eh, s- di data di antara yang berubah ini sama dia harus berubah juga jadi nol gitu kan. Nah, itu kita perlu lakukan apa? Pencatatan ya berarti ya. Tadi kalau nggak salah Hasan pakainya struktur dataset ya tadi ya. Untuk apa namanya pencatatannya tadi ya. Kayak gitu ya. Oke. Sip, 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 sip. Ini apa nih coret-coret nih? Oke, gitu ya. Jadi, oke, pertama kita lakukan scanning dari kanan ke kiri untuk mencari apa posisi pertama yang menurun ya. Habis itu efeknya adalah
semua data dari posisi tersebut ke kiri itu berubah jadi nol, terus kita cross check ke kanan sambil di maintain di set gitu ya. Nggak di ya Pak, bukan di maintain di set sih kalau saya sih kepikir ya kayak gimana ya? Maintain data tengahnya itu enaknya pakai set aja deh nggak apa-apa. Pakai pakai set aja buat maintain data tengah yang belum berubah. Nanti apa namanya? Ketika jadi gini, kalau saya sih enaknya mappingnya gini sih. Mungkin sebenarnya tujuannya sama ya. Apa namanya? Ini kan apa? N-nya itu kan di Tor ini saya nggak bisa. Oh, apa harus di exit dulu ya? Coba ya. Close. Loh, kok saya zoomnya zoom in zoom out-nya ini. Bentar ya. Oh, bentar, ini kok. Dah bisa. Sip. Ini saya hapus dulu ya. Oke. Ya, oke. Jadi kan ini kan berhubung N-nya itu cuma sampai 10 pangkat 5 ya. Itu kan jadi ntar pada saat input N itu tuh dari 1 sampai N saya set angka ke 1 itu nilainya adalah 1, angka 2 nilainya adalah 2 3 dan seterusnya gitu kan. Nah nanti ketika terjadi perubahan kayak tadi nih misalkan yang ini menurun berarti nih data 1 itu isinya 0 indeks 1 0 indeks 4 0 5 0 3 0 gitu. Nah habis itu nanti kan yang berubah kan berarti kan baru segini nih. Nah nanti kan ini ke kanan perlu kita cross check lagi ada yang berubah jadi nol nggak. Kalau ada yang berubah jadi nol berarti otomatis data yang berada antara yang tiga ini ujung yang berubah nol dari awal sama dia itu harus ikut diubah jadi apa namanya nol juga gitu kan ketika kita menemukan data yang nol. Nah itu kita maintain data tengahnya itu ya paling mudahnya sih ini apa namanya pakai set ya yang gampang ya tinggal pakai set aja bisa atau ini sih pakai jangan kalau pakai array. Oh, pakai pakai vektor juga bisa sih. Jadi ntar kan kita ekspektasinya itu kan menaik ya. Harusnya sih otomatis data ke kanan pasti menaik semua sih karena kan kita cari data ke kanan yang menurun kan. Otomatis kan ke kanan menaik semua atau sama ya. Nah, ketika kita nemu angka yang berubah jadi nol, ya udah di antara tengah-tengah itu kita ubah semuanya itu jadi nol ya. Kita ubah semuanya jadi nol gitu. Nah, jadi sambil kita maintain di vektor, nanti ketika kita nemu data yang ternyata sudah berubah jadi nol, langsung di vektor itu kita pushback sambil diubah jadi nol, sambil kita apa kita plus plus ya berarti ya answernya gitu ya. Kalau saya sih kepikirannya gitu, tapi harusnya intinya sama gitu ya. Oke, kalau gitu saya bantu buatkan codingannya ya kalau gitu ya. Yang jelas ide seperti itu. Scanning dulu dari kanan ke kiri, cari data yang menurun. Ya kalau nggak ada ya otomatis nol ya jawabannya ya. Habis itu ubah, terus scanning ulang ke kanan gitu. Scanning ulang ke kanan, terus sambil di map Semua. Wow. gitu. Oke? Ada suara ini. Oke, gitu ya. Kalau gitu kita buat aja untuk codingannya. Oh, masih bisa oret-oret ya. Ya, paling ntar kalau kalian mau nanya atau pengen sambil oret-oret mau mendetailkan pertanyaan kalian, pakai fitur oret-oret aja ya, annotate ya. Nah, oke, ini kita buat aja. Oke, inputnya apa aja? Oh, T sama N ya. Oke, INTT, scanft, terus ini file tminin, terus intn, scanfn ya. Nah, kita bikin kayak semacam data, apa namanya, int, apa ya namanya ya, value ya, value aja ukurannya n+1, terus kita lakuin mapping di sini, iterasi dari 1 sampai dengan n, kan ini cuman ini ya, 1 sampai n ya, nah bener kan? I plus plus kita lakukan mapping di sini value i sama dengan i ini udah default banget ya bisa bikin array a n+1 sorry ini kok sikunya banyak bener an aja lah sorry terus kita iterasi dari 0 sampai dengan n buat input data-datanya ya ini berarti scanf
Ini AI ya. Nah, setelah kita inputkan array-nya, ini kan A ya pakainya ya, kita samain deh. Nah, baru kita mulai cross check dari kanan ke kiri, ada nggak data yang menurun gitu kan. Tinggal iterasi aja dari n-1 sampai dengan 1 ya. Nah, tinggal kita cek if AI lebih kecil ya dari AI-1, berarti kan otomatis menurun ya. Kalau kalau sama kan nggak masalah. Kalau AI lebih kecil daripada AI-1, ya udah, berarti kita udah nemu nih yang menurun. Nah, berarti start dari AI-1 ke depan itu berubah semua jadi nol ya. Yowes, berarti di sini kita iterasi lagi. Berarti J dari 1, dari 0, sorry. J kurang dari I, berarti ya kan sampai I-1. J plus plus. Terus kita lakukan mapping. Jangan lupa bikin answer juga ya. 0. Ini. Kita lakukan mapping, tinggal if aja. If value J, value J, value AJ itu tidak sama dengan 0. Nah, berarti kita ubah jadi 0. Berarti value-nya si AJ, A indeks J, berarti yang isi array-nya itu, kita mapping ke 0 kan. Berarti diganti jadi 0. Berarti ans plus plus. Jadi saya mappingnya begini caranya. Gitu ya. Kan udah dapet nih, ya kan? Kita udah lakukan mapping ya. Berarti otomatis data imin 1 ke belakang, ke kiri atau ke depan, itu udah jadi 0 semua. Answer udah kita plus plus. Nah, sekarang kita cross check ulang sambil di maintain aja di vektor misalkan. Bikin aja vektor ya. Vektor int v gitu ya. Terus kita iterasi. For intj sama dengan i ya. Dari i, j kurang dari n, j plus plus. Nah, kita maintain. Ada nggak data yang berubah jadi 0 gitu. If value AJ ternyata sama dengan 0, nah ini berarti perlu di mapping nih. Cara mappingnya adalah semua data yang ada di vektor V itu kita apa namanya? Kita ubah jadi 0. Ya udah, berarti tinggal while negasi v.empty. Nah, kita ambil satu persatu data vektornya dari belakang. Habis itu ini kita ubah jadi 0 ya. Oke, gitu. Ini berarti tinggal value v.back yang kita simpan di vektornya langsung nilainya aja ya, nggak usah indeksnya. V.back sama dengan 0, langsung ans plus plus. Jangan lupa v.popback. Ini ya. Nah, ini kalau value AJ-nya 0. Kalau bukan, ya udah masukin ke vektor v. Oh ya, sambil di cross check ya. Else if negasi v.empty dan gini, sorry. If v.empty ya, kalau v-nya kosong atau v.back itu tidak sama dengan AJ. Nah, gitu ya. Oke. Kalau vektor v-nya kosong atau data terbelakang yang tidak sama dengan AJ, AJ-nya kita masukin ke vektor v. Berarti v.pushback ini kita masukin A indeks J. Nah, kayak gitu. Jadi cara ngisi vektornya gitu. Jadi ntar ketika nemu yang value-nya 0, yaudah di antara tengah-tengahnya itu convert jadi 0 gitu ya. Nah, dengan cara kita akses satu persatu vektornya. Kayak gini ya. Kayak gitu. Nah, terus seperti itu dia cek sampai belakang. Udah selesai. Terus tinggal ini udah sambil di sudah selesai berarti harusnya ini setelah selesai ini datanya udah terurut semua sih. Nah, ini langsung kita break aja nih. Nah, gitu ya. Karena udah cukup selesai. Nah, terus in the end tinggal kita outputkan aja. Saya pakai printf aja ya. Oke, ini ya. Oke, ini kita coba udah bener atau belum. 1, 2, 4, 3, 0. Oh ya, udah benar ya.
Ya, jadi kira-kira seperti itu ya untuk implementasinya ya. Kita cari dulu dari kanan ke kiri, ada nggak data yang menurun? Kalau ada, kita lakukan pengnolan. Habis itu, cross-check ulang ke kanan. Setiap kita menemukan data yang berubah jadi nol, otomatis data di antara nol, data-data sebelum nol, yang belum jadi nol, itu harus kita ubah jadi nol, gitu kan. Berarti di mapping ulang, dicek dari vektor V, gitu ya. Kan di sini udah dicek kan di sini kan. Kalau val aja 0, terus selama vektor V-nya nggak kosong, ya udah satu persatu kita convert jadi 0 gitu. Ans plus plus V dot V. Kalau ternyata vektor V-nya kosong, ya udah diabaikan aja kan gitu. Ya, kayak gitu sih. Oke. Oke, kita coba submit ya untuk soal yang ini ya. Sorry ya Hasan ya, saya apa implementnya agak beda di sama kamu, tapi harusnya kuncinya sama sih harusnya. Key point-nya. Oke. Seperti itu sih. Ya sebenarnya juga salah satu implement dari two pointer juga sih. Cuman saya nyatetinnya pakai vektor V dan memanfaatkan kondisi data yang pasti dia menaik terus kan gitu. Paling nggak paling-paling ada yang sama. Nah, mengantisipasi yang sama ya udah tinggal dicek sama backnya aja. Kalau backnya sama ya jangan dimasukin gitu. Nah, ini kan saya cek di sini kan. If v.empty atau v.back tidak sama dengan AJ, kita masukkan AJ-nya gitu. Kalau ternyata sama ya udah kita abaikan aja gitu. Oke, sudah settled ya untuk soal yang B ini solusinya. Kalau gitu bisa saya share ya untuk codingannya ke kalian. Sini. Oke. Ya, sudah saya share di chat ya. Bagi yang belum solve bisa coba di solve. Kalau dari kalian ada yang mau ditanyakan silakan ya. Sebelum kita lanjut bahas soal berikutnya. Oke, ada yang nanya nih Radit. Kira-kira yang paling efisien buat soal ini pakai cara apa, Kak? Paling efisien. Sebenarnya cara yang saya share di sini udah lumayan efisien sih. Kompleksitasnya kan berarti ON. Bukan ON sih. O dua kali N sih Radit. Gitu kompleksitasnya. Kan saya cuman scanning nih dari kanan ke kiri kan. Sampai nemu yang menurun. Ya kan? Udah dapat yang menurun nih. Ya udah saya scanning ke kiri buat ngenolin semua. Tapi saya lakuinnya dengan cara saya mapping di array value instead pakai set. Karena kan kalau set kan kita nginput data tuh kan log n ya. Log n, input data log n, akses data log n gitu kan. Nah, jadi saya nginputnya saya taruh di array aja untuk mappingnya. Kan udah selesai nih. Saya tinggal cross check ke kanan. Nah, cross check ke kanan itu sambil saya cek, saya kumpulin di vektor. Jadi data di vektor itu udah bisa dibilang nggak yang redundant gitu. Ya udah itu kayak pencatatan saya aja dan dijamin nggak ada yang berulang di situ karena kan saya udah ada pengecekan ini kan v.back tidak sama dengan AJ kan. Kalau sama dengan kan nggak saya masukin gitu kan. Jadi pasti data yang saya maintain di vektor itu bukan yang redundant gitu. Nah, terus ketika kita nemu nol, udah tinggal data di vektor aja kita jadi nol mappingnya gitu. Terus lanjut ke kanan lagi. Nah, setiap kita ke kanan ketemu data yang mappingnya bukan apa mappingnya bukan nol kan masuk ke vektor. Nah, itu pasti dia masuknya menaik. Kalau menaik kan berarti harusnya nggak redundan. Kecuali kalau sama. Nah, itu udah saya antisipasi di sini. Jadi kompleksitasnya harusnya ON sih, Radit. Dan kayaknya ini salah satu cara paling efisien sih. Jadi saya nggak ada log-logan cara saya. Tuh.
nggak pakai lock-lockan. Gitu ya Radit ya. Tapi mah ya seberapa efisien juga nggak begitu penting sih. Yang penting kan accepted kan gitu ya kalau CP ya. Codinglah dengan codingan seburuk-buruknya kalian. Yang penting AC gitu. Kenapa? Karena biasanya codingan yang buruk, definisi buruk tuh ya variabelnya amburadul, ya benar-benar seadanya gitu ya. Itu biasanya yang paling mudah untuk decoding gitu. Itu masih fine untuk di competitive programming ya gitu. Oke, gitu ya. Oke, oh dari Ibrahim ya. Oh nggak jadi ini, cuman lokal aja nih, obrolan lokal. Oke, ada pertanyaan bagus nih dari Radit. Kak, nanti kalau nggak sempat belajar salah satu materi di pelatihan ini gimana ya? Apakah disempet-sempetin atau ada saran gimana belajar materi yang nggak sempat? Oke, untuk yang nggak sempet, mungkin lebih ke ini ya, apa namanya? Nanti kan sebenarnya kan dari Toki sendiri kan udah nyediain buku kompetitif dasar ya. Itu sebenarnya materi dari situ udah more than enough sih harusnya sih. Ya paling ya kalau memang nggak sempat ya di pelatihan ini, paling belajar mandiri,
Tapi ini sih grup ini kan grup WA-nya kan nggak dibubarin ya. Nanti jadi open discussion aja di situ gitu. Mungkin kalau saya sih boleh saran nanti ketika kalian ada yang mau nanya-nanya ya setelah pelatihan ini ataupun saat pelatihan ini itu kalau bukan nanya yang personal sih ditanyakan di grup aja gitu. Misalkan nanya materi atau vali validasi suatu pemahaman gitu ya. Biar apa? Biar yang lainnya juga tahu. Nanti sekaligus saya bisa kayak bisa broadcast ke yang lainnya juga. Gitu ya Radit ya. Paling ya kalau nggak sempet ya paling belajar mandiri sih. Bisa lewat buku pemrograman kompetitif dasar, bisa juga lewat apa namanya? Geek for Geeks itu biasanya saya juga suka lihat-lihat di situ ada banyak algoritma di situ. Bisa juga dari situ. Nanti belajar aja. Bahkan kalau mau pakai LLM pun juga bisa ya. Pakai GPT dan sejenisnya gitu ya untuk belajar suatu algoritma gitu ya. Nanti divalidasi di grup aja gitu. Insya Allah akan saya bantu jawab gitu. Benar atau enggaknya atau bahkan nanti saya detailkan bagian-bagian yang kurang paham. Gitu ya Radit ya dan yang lainnya juga ya. Oke, so far so good ya untuk yang apa soal B ya tadi ya. Ini belum ada yang mau ditanyakan lagi. Kalau belum ada, oh masih ada 4 menit, mungkin kita coba baca-baca sekilas dulu yang soal C ya. Oke, oh yang soal C ini. Jadi yang soal C ini ceritanya kita ada N students ya. Setiap students itu punya level. Levelnya itu adalah AI. Kemudian kita perlu nge-split, ngepecah student-students ya, si murid-muridnya itu menjadi grup-grup yang stabil gitu ya. Nah, suatu grup dikatakan stabil apabila setelah murid-muridnya itu disort, diurutkan berdasarkan level-levelnya, itu setiap dua students itu selisih levelnya itu nggak melebihi X, ya. Itu apa namanya? eh Stable ya. Jadi nggak boleh ada dua students yang bersebelahan yang selisih levelnya itu lebih dari X. Gitu. Berarti maksimal X ya. Kayak gitu. Nah, contoh di sini kalau X-nya 4, kemudian
student apa murid-muridnya itu level-levelnya ini kan kalau di sort ya dia 1 4 4 8 10. 1 ke 4 selisihnya 3, masih aman ya. 4 ke 4 selisihnya 0, aman. 4 ke 8 selisihnya 4, aman ya. 8 ke 10 selisihnya 2, aman. Makanya ini sudah stable. Nah, yang ini nggak stable. Kenapa? Karena 2 ke 7 selisihnya udah 5. 5 tuh udah lebih besar dari 4. Nah, kita disuruh kira-kira nih, kita dikasih opsi nih. Kita bisa sisipin kak murid lainnya dan skornya bebas gitu ya. Di antara dua dua murid yang jarak levelnya tuh lebih dari X gitu. Nah, kira-kira nih kalau kita maksimalkan penggunaan atau penyisipan kak murid tambahan ini, kira-kira berapa grup yang kita bentuk yang paling minimal. Karena kan kita targetnya mau stable kan. Kalau ada dua murid yang jarak levelnya kejauhan kan otomatis harus beda grup kan. Berarti harus kita pecah. Nah, kita mau meminimalisir pemecahannya itu gitu ya. Contoh, kalau yang di sini ini kan dia inputnya apa aja sih? NKX ya. NKX berarti X-nya 3, K-nya 2 nih sisipannya. Oke, berapa nih grup minimalnya? Oke, kita coba ya. 1 1 K-nya 2 ya. X-nya 3 ya, aman ya. 1 1 5 1 ke 5 nih jaraknya berapa nih? Jaraknya itu 4 ya. 4 ini X-nya 3 nih nggak bisa nih. Ini harus beda grup. Ini kalau misalkan nggak pakai opsi ini ya, sisipin ini ya. Berarti kan 1 1 terus ganti grup 5 8 ya. Ini masih oke, 8 ke 12 gak oke, ganti grup. Berarti grup 1, grup 2, 12, 13. Grup 3, grup 4 gitu. Nah, ini kita lakukan merging. Nah, tapi mergingnya itu kita di cross check dulu minimal butuh berapa students nih biar dua grup ini bisa di merging. Kan ini kan jaraknya 4. 4 itu kan dibagi 3 itu kan cuman 1 ya. Ya harusnya aman sih, cuman butuh 1 doang kan. Ini cuma butuh 1 student udah bisa nyatu gitu. Terus yang ini kan jaraknya 4 sama ya. Bisa juga cuma butuh 1. 12, 13, 20, 22. Ini 13 ke 20 jaraknya 7. 7 bagi 3 tuh 2 ya. Ini kalau kita sisipin di tengah-tengahnya 20 tambah 13 tiga bagi 2 17 16 ya. 16 aja. Ini kan 13 ke 16 sisinya ini. Berarti ini butuh 2 nih. Berarti 13 tambah 3 16 16 tambah 3 19. Berarti dia masih butuh 2. Nah, kita memprioritaskan yang butuhnya itu 1 aja gitu. Berarti nanti yang additional student ini kita taruh di ini, di antara 2 grup ini, sama di antara 2 grup ini. Jadi kita bisa merging 3 grup jadi 1. Berarti banyak grupnya yang tadi 4, berkurang 2. Jadi tinggal 2 grup. Berarti grup pertama segini, grup kedua yang ini doang. Makanya dia jawabannya 2. Gitu ya. Oke, ini berhubung udah jam 12, mungkin untuk pembahasannya nanti kita menyusul ya. Ini kan seperti biasa ya, saya itu di jam 1 ada meeting, jadi kita baru bisa lanjut di jam 2 ya. Oke, yang jelas sih yang C ini hindari saya sih, itu apa namanya, ya kita prioritasin yang jaraknya paling kecil sih, biar penambahan studentnya lebih minimal untuk mergingnya. Dan kita cukup fokus ke 2 datanya yang jaraknya jauh itu aja yang kita data gitu. Kita fokusnya di situ. Jadi makanya ada greedy-nya di sini ya. Gitu. Oke. Ya udah kalau gitu berhubung udah jam 12 kita lanjut lagi di jam 2 siang ya. Soalnya saya jam 1 mau meeting dulu. Oke. Ya udah kalau